Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Purwesti Eka Kusumawati, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk. Pertanyaan pertama, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pemahaman saya, dilema etika terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Saat menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup yang disebut sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan. Paradigma yang terjadi pada situasi tersebut ada 4, yakni pertama, individu lawan masyarakat, 2 rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3 kebenaran lawan kesetiaan, dan 4 jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. 2. Berpikir berbasis peraturan, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Prinsipnya, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. 9 langkah pengambilan keputusan. Tahapnya yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi dilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terdapat paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang harus diterapkan. Selama ini sebelum mempelajari modul ini saya selalu berpikir secara singkat dalam mengambil keputusan. Selain itu, dalam setiap kasus ternyata mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam penyelesaiannya. Pertanyaan kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami dilema terhadap situasi sulit di sekolah. Saya sudah mengambil keputusan yang kiranya efektif dan baik bagi saya dan orang lain terkait dengan situasi yang saya alami. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa terdapat 9 langkah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang harus dipikirkan dan ditemukan jawabannya. Dan 9 langkah tersebut juga dapat dilakukan secara berurutan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya mengidentifikasi paradigma yang bukan hanya mengelompokkan permasalahan namun membawa penajaman untuk fokus pada suatu situasi, bahwa ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting bagi saya. Dampak nyatanya adalah perubahan yang terjadi pada cara saya mengambil keputusan. Pertama adalah mengenali masalahnya,
Masalah siapa ini? Paradigma apa yang terjadi dalam situasi ini? Sebelum mengambil keputusan, juga harus berpikir menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sebagai seorang individu, modul ini penting bagi saya karena saya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengambil suatu keputusan yang benar. Sebagai pendidik, saya adalah pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah. Akan banyak situasi di sekolah yang akan terselesaikan dengan efektif setelah mempelajari dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mengambil keputusan yang efektif dan bijak merupakan suatu keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Seorang guru ketika mengambil sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid, dan pada akhirnya membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara pikir mereka kelak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.